Sebuah sukacita dari tengah-tengah saudara. Dari suara saya saudara bisa mendengar bahwa sepanjang minggu ini suara yang saya pakai untuk berkomunikasi dipakai terus menerus. Dan hari ini saya akan harus berbicara 5 kali, tapi saya dikasih tahu bahwa ibadah pertama Gilgal adalah orang-orang yang paling rohani. Dan mereka pasti bisa menghadirkan surga di bumi. Amin. Sudah siap terima firman Tuhan? Saya rasa ada suara Tuhan yang sangat khusus yang tadi Tuhan sampaikan, yang saya akan sampaikan pada saudara pagi hari ini. Dan saya berdoa supaya saudara menerima dengan hati yang terbuka. Mari kita hampiri Tuhan sebentar. Pakai beberapa saat saja untuk saudara ucapkan syukur pada Tuhan untuk hidup saudara. Saudara hari ini masih bernafas sehat. Masih Tuhan izinkan mengelola apa yang saudara kelola. Ada pasangan yang Tuhan izinkan berdiri di sampingmu. Ucapkan syukur, ada banyak sekali hal yang saudara bisa ucapkan syukur kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat saudara memenuhi hatimu dengan syukur, Dia hadir. Dan di dalam kehadirannya ada jawaban. Pagi hari ini kami ingin Engkau berbicara kepada kami. Bukan cuma sekedar kewajiban kami beribadah. Apalagi menebus kesalahan kami minggu ini. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami. Speak to us. Sehingga hidup kami keluar membawa arahan yang daripada Engkau. Kami berjanji segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan pada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang bersama-sama kita bersyukur berkata, amin, amin, dan amin. Silakan duduk. Tema kita bulan ini adalah tentang komunitas. Saya nggak tahu saudara familiar dengan istilah komunitas. Atau tahu apa sih komunitas itu. Saya masih ingat kira-kira 24 tahun yang lalu karena bulan depan gereja kami tepat berusia 24 tahun. Saya masih ingat kira-kira 25 tahun yang lalu pada saat saya bertemu dengan teman-teman perintis gereja yang sekarang kami gembalakan. Kami beri nama Jakarta Praise Community Church. Ada kata community. Pada waktu itu kata komunitas itu bukan istilah yang sering dipakai atau dikenal. Orang nggak ngerti apa artinya komunitas. Nah hari ini saya berdoa supaya dasar daripada Alkitab dan firman Tuhan bisa menjadi fondasi daripada apa yang saudara jalani. Sehingga saudara tahu bahwa kata komunitas atau community ini bukan cuma sekedar gaya-gayaan untuk kita adopsi ke dalam kehidupan kita bergereja. Tapi ada substansi yang sangat penting. Alasan daripada kata komunitas yang kita sedang bangun. Saya beri judul hari ini I will build my church. Aku akan mendirikan gerejaku. Ini adalah perkataan Yesus. I will build my church itu bukan perkataan Pastor Yuan karena punya program Project Gilgal 2. Jadi kata I will build my church adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan mari kita mulai dari Matius pasal yang ke-16. Ayat yang ke-18 berbunyi seperti apa? Seperti ini, saya buka dulu. Atau ada di sini. Dikatakan sebab itu ketahuilah engkau adalah Petrus. Ini perkataan Yesus pada Petrus. Dikatakan batu yang kuat, solid rock. Dikatakan di atas alas atau di atas dasar batu inilah dia katakan aku ini huruf besar. Aku ini siapa? Halo? Siapa? Yang jelas dong, yang kumur-kumur. Siapa? Tuhan Yesus. Dia berkata, aku akan membangun apa? Yang mau bangun siapa? Bukan pendeta. Yang mau bangun siapa? Tuhan Yesus. Oleh sebab itu gereja itu punya Tuhan, bukan punya organisasi. Gereja juga bukan punya manusia walaupun manusia dipercaya untuk mengelola. Dikatakan aku akan membangun gerejaku. I will build my church. Gerejanya siapa? Tuhan. Dan dikatakan yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Dan sebelum gereja didirikan Tuhan udah tahu ada banyak usaha ingin menghancurkan apa yang dia ingin bangun. Tapi dia berkata maut pun tidak bisa menaklukkan karena pada waktu dia bangkit dari kematian. Justru itulah yang dia buktikan bahwa maut tidak lagi berkuasa atasnya. Nah, saya punya waktu terbatas tapi saya mau saudara menangkap dengan hati yang terbuka. Karena ada rancangan Tuhan yang sangat besar
di balik gereja yang dia bangun di atas muka bumi ini. Gereja bukan cuma tempat kita menebus kesalahan kita sepanjang hari Minggu supaya kita keluar dari gereja sedikit lebih lega, sedikit ya nyuci dosa deh. Habis Senin sampai Jumat kita ngaco ya, kita sedikit lebih baik. Gereja bukan tempat kita nyumbang tenaga kita. Gereja bukan tempat kita cuma sekedar berbuat baik. Bukan, gereja punya fondasi dan dasar yang lebih dalam daripada apa yang seringkali kita pikir. Nah, hari ini kita akan belajar dan membahas tentang itu. Gereja adalah idenya Tuhan. Gereja bukan gedungnya, gereja bukan fisiknya, gereja adalah orang-orangnya. I will build my church. Let me open my files. Nah, mari kita lihat satu ayat lagi, 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-9. Karena kata gereja berasal dari kata eklesia. Saya nggak tahu apakah saudara pernah tahu kata gereja. Memang tadi dikatakan aku membangun gerejaku di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, Alkitab memakai bahasa Yunani, memakai kata eklesia. Eklesia berasal dari dua kata. Ya, beberapa menit pertama ini kayak agak-agak di ruangan kelas belajar sedikit, nggak apa-apa kan Gilgal? Kalau saudara belum tahu, kalau sudah tahu ya nggak apa-apa, ini ulangan. Eklesia berasal dari dua kata, kaleo. Itu artinya keluar, oke? Keluar dari sesuatu kepada sesuatu. Karena keluar minimal, sudah keluar dari dalam kamar, keluar ke ruang tamu. Keluar dari dalam rumah ke jalan raya. Keluar itu selalu ada dari sesuatu kepada sesuatu. Betul gak saudara? Ada perpindahan. Nah, kata pertama adalah keluar dan kata kedua adalah kaleo. Artinya dipanggil atau memanggil. Nah, eklesia adalah sekelompok orang. Sekali lagi bukan gedung. Sekelompok orang yang dipanggil keluar dari sesuatu kepada sesuatu. Pertanyaannya, kelompok orang ini dipanggil keluar dari apa? Kemana? Itulah gereja. Bukan dipanggil dari Muara Karang kemudian ke Elang Laut. Bukan dipanggil dari utara ke selatan. Bukan dipanggil dari mana ke mana. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 8 dan 9 memberikan pada kita bocorannya. Dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dikatakan. Bangsa yang apa? Kudus. Umat kepunyaan siapa? Allah sendiri. Dikatakan supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan siapa? Yang besar dari dia. Dia yang telah memanggil kamu keluar, perhatikan dari mana? Kegelapan kepada terang. Gereja adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar dari hidup yang gelap, masuk ke dalam terang yang ajaib, dan tujuan mereka dipanggil keluar dari gelap ke terang untuk memberitakan perbuatan dia yang besar dalam hidup mereka. Itu gereja. Gereja bukan kebaktian. Jadi kalau tidak ada kebaktian karena COVID, tidak ada kebaktian karena belum ada izin, gereja tetap eksis karena gereja adalah orang-orang yang sadar hidupnya sudah meninggalkan yang gelap dan dipindahkan ke dalam terang yang ajaib. Halo, Gilgal. Gilgal 2 boleh berdiri, Gilgal 2 boleh belum berdiri, tapi orang-orang yang dipanggil dari gelap masuk ke dalam terang yang ajaib, yang pernah mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka berkata kalau bukan Tuhan, gue gak bakal jadi seperti gue ada. Bisa bersaksi tentang Tuhan, maka gereja tetap ada. Celaka kalau gedung kita bagus, kita duduk di dalam ibadah yang rapi, parkirnya keren, tapi hidupnya gak keluar dari gelap. Iblis gak takut saudara punya gedung dan ibadah yang luar biasa. Iblis gak takut saudara punya pujian yang masuk top of the chart. Ini saya ngomong tentang JPCC juga. Tapi dia takut kalau ada orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya tidak sama lagi. Dulunya dia gelap, sekarang dia sudah berubah dan dia mulai hidup dan lingkungannya mulai lihat kehidupannya yang berubah. Oh, Tuhan sangat dimuliakan dan iblis gemetar dan dia takut karena saudara hidup di dalam terang yang ajaib. That's the church.
untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Belum berkhotbah loh saudara, masih pemanasan dengan saudara. Nah, itulah gereja. Nah, di dalam waktu yang saya singkat yang saya punya, saya akan berkhotbah sepanjang hari. Dan saya berdoa sepanjang hari ini saya bisa mencurahkan apa yang ada di hati Tuhan kepada saudara, terutama yang Tuhan tempatkan ada di sekitar daerah Jakarta Utara, di Pantai Indah Kapuk ini. Tempat yang saya paling suka datangi. Yang sayang sekali tidak saya tinggali. Saya tinggal di daerah yang tidak seindah saudara pantainya. Pantai saudara penuh dengan makanan yang lezat. Bukan cuma itu saja. Bakmi terenak ada di sini. Kemarin minggu lalu saya pas lewat di pulau. Saya lihat, wow, ada ini yang baru, ada ini yang baru. Saya bilang, kenapa saya tidak diutus sebagai misionaris di sini? Tinggalnya di tempat yang kering. Ada 4 analogi yang Tuhan pakai menggambarkan gerejanya. Saya mau berbagi dengan saudara. Dan kalau saudara mencatat di dalam hati, apalagi kalau saudara mencatat di HP saudara, dan saudara praktekkan sepanjang minggu saudara, saya percaya hidup saudara akan tidak pernah sama lagi. Ada 4 analogi yang Tuhan gambarkan di dalam Alkitab tentang gerejanya, tentang tubuhnya, tentang rumahnya, tentang komunitas yang dia bangun. Yang pertama adalah tadi saya sudah bocorkan. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Saudara pernah dengar kan? Kita adalah tubuhnya, badannya. Dasarnya ayatnya Efesus pasal yang pertama. Ayat ke-22 sampai 23 berkata seperti ini. Segala sesuatu telah diletakkannya, nyanya huruf besar, di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Jadi kepalanya adalah siapa? Tuhan Yesus, Kristus. Dan dikatakan jemaat adalah apa? Tubuhnya. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua yang dan segala sesuatu. Nah, kalau dia adalah kepalanya, maka dia adalah perencananya, dia adalah identitasnya, dia adalah pemiliknya. Betul gak saudara? Makanya seringkali kalau sudah temukan, maaf kata, ini beberapa hari yang lalu di televisi ditemukan ada jasad tidak berkepala. Tanpa kepala, kita nggak bisa tahu itu siapa. Karena kalau bukan sidik jari saja, gigi dan mata itu sebenarnya adalah identitas kita. Saya mau tanya saudara, kalau saudara nonton televisi, ya biasanya kalau ada yang tertangkap, kalau identitasnya mau ditutupi, yang ditutupi kepalanya apa badannya? Kepalanya. Coba bayangkan kalau ada residivis ditangkap, badannya ditutupin, kepalanya nongol. Ya buat apa? Ketahuan siapa orangnya. Betul gak saudara? Ya, baik yang ditangkap maupun yang menangkap. Seringkali yang menangkap pun polisinya mau ditutupi supaya gak ketahuan siapa polisinya. Polisinya juga tutup wajahnya. Karena identitas ada di kepala. Nah, Kristus adalah kepalanya dan dikatakan kita adalah tubuhnya. Nah, semua rencana ada di kepala. Tujuan Tuhan membangun kita menjadi tubuhnya supaya apa yang ada di kepala bisa dilakukan di tubuh. Hello. Tujuan gereja ada supaya gereja bisa melakukan apa yang surga inginkan. Pada waktu Petrus dibilang kamu adalah dasar ini, di atas dasar ini aku bangun gerejaku. Saudara tahu dasarnya apa? Karena pertama kali Petrus mengakui dan mengetahui dan mengakui bahwa dia adalah Mesias. Bahwa dia adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Pada waktu Petrus berkata engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus berkata di atas engkau Petrus batu karang yang teguh ini. Aku akan bangun gerejaku. Gereja adalah tempat di mana Tuhan mengeksekusi rencananya supaya seluruh dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia yang menyelamatkan kita. Dia penebus kita. Saudara dan saya dipanggil keluar dari gelap supaya kita bisa memberitakan bahwa dia yang sudah menyelamatkan kita. Yang sudah menebus kita. Yang sudah mengampuni kita. Ada amin? Nah, sekali lagi iblis nggak takut kalau saudara berkumpul. Di kebaktian maupun di komsel saja. Asal saudara tidak memberitakan dan tidak bersaksi bahwa saudara sudah ditebus hidupnya oleh Tuhan.
Semua rencana Tuhan akan dikerjakan dan dieksekusi oleh tubuh. Itu yang pertama. Nah, selain rencana dieksekusi oleh tubuh. Kedua, ayat tadi berkata bahwa semuanya diletakkan di bawah kaki. Artinya tubuh, saudara dan saya punya otoritas. Saudara boleh bagian yang paling kecil dari tubuh. Kukunya kelingking, nggak masalah. Saudara masih lebih besar dan lebih tinggi otoritasnya dari semua yang sudah ditaklukkan oleh Yesus. Orang percaya yang paling baru, ada banyak yang berkata, oh pastor, saya masih orang Kristen baru. Saya doa Bapak kami aja belum lancar. Nyanyi lagunya Gilgal aja belum hafal. Ku kan selalu bersyukur. Terus apa ya tadi ya? Lagunya aja belum hafal. Gak apa-apa. Walaupun saudara orang Kristen baru, tapi saudara tubuh, saudara punya otoritas di atas setan, di atas sakit penyakit, di atas semua kuasa gelap. Saudara gak perlu takut karena dia yang ada di dalam engkau, Roh Kudus yang dalam engkau, yang menjadikan engkau anggota tubuh, memberikan engkau otoritas untuk bertindak atas semua kuasa yang ada. Gak ada yang amin loh. Saudara punya otoritas. Saudara gak perlu tunggu Yesus atau Bapak Penggembala datang untuk mempraktekkan otoritas. Kalau saudara tahu, saudara anggota tubuh, you are part of that authority. Saudara bagian daripada otoritas. Karena firman berkata semua sudah diletakkan di bawah kaki. Dan aku anggota tubuh. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit, kuasa gelap, kau pergi. Gak perlu teriak malah. Kalau kita yakin akan otoritas dalam hidup kita. Ada amin? Eksekusi rencana Tuhan. Otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Analogi kedua adalah rumah. Selain kita adalah tubuhnya, dikatakan gereja itu adalah rumahnya. Efesus pasal kedua berkata seperti ini. Efesus pasal kedua ayat 19 sampai 22 dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga atau keluarga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota apa? Keluarga Allah. We are a family. Kita sebuah keluarga. Kalian pun dia bangun di atas dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Di mana Kristus Yesus sebagai batu yang terutama. Ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi apa? Rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Ingat rumahnya itu manusianya ya, bukan gedungnya. Saudara dan saya dibangun menjadi sebuah rumah yang indah. Dan karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama-sama dengan orang lain. Menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan rohnya. Saudara dan saya adalah bangunan yang sedang Bapa di surga bangun. Supaya roh Tuhan bisa tinggal di dalamnya. Dan melalui kita bersama-samalah dunia bisa melihat dan mengenal Tuhan. Home, komunitas ini bicara soal rumah. Saya mau beritahu saudara mengapa begitu penting. Karena rumah adalah tempat di mana kita bangun identitas kita. Rumah adalah tempat di mana kita mengeluarkan potensi kita. Saudara yang kalau masih punya anak kecil, saya mau berikan saudara nasihat yang sangat berharga. Rumah saudara nggak harus luas, rumah saudara tidak harus mewah, rumah saudara tidak harus punya kolam renang. Untuk menjadikan rumah itu istana dan tempat anak saudara merasa nyaman. Rumah adalah tempat di mana seorang anak membangun identitasnya. Membangun kenyamanan dan membangun potensinya. Saudara, dari sejak kecil anak-anak saya secara jasmani gak punya rumah yang nyaman. 10 tahun pertama saya tinggal di Jakarta, kami pindah 13 kali. Dan kami hidup dari koper. Anak saya bahkan kalau ditanya, masa kecil kamu ingat rumah yang mana? Saking seringnya pindah, dia gak ingat rumahnya yang mana. Tapi saya mau beritahu saudara, waktu anak-anak saya mulai SMA, teman-temannya semua suka datang ke rumah kami. Padahal rumah kami sesek, kecil. Teman-temannya bilang, aneh. Sebut anak saya Joe, aneh. Your home is so nice. Saya bilang,
Apanya yang nice? Suatu kali saya dengan istri saya sang pelayanan keluar kota. Anak saya yang perempuan waktu itu umur, saya rasa 17 tahun, dia baru dapat SIM. Saya yang ngajari mereka nyetir, saya yang kasih kunci mobil, saya kasih mereka KTP dan SIM-nya pada waktu yang bersamaan, waktu mereka boleh punya. Dan suatu hari temannya bilang gini, Joe, your parents are not home. So, what do you do? Dia bilang, saya di rumah. Papa mama yang keluar kota, tapi gue di rumah. Lah, lu ngapain di rumah? Lu punya mobil kan? Punya. Punya duit? Punya. Ngapain di rumah? Terus ini anak saya bilang gini, emang gue mesti kemana? Gue mau kemana? I'm fine and I'm comfortable. Gue senang di rumah. Terus temennya bilang gini, kalau gitu gue boleh ke rumah lo gak? Sudah tahu kenapa? Karena teman-temannya sejak kelas 5 SD, malam setelah say goodbye sama orang tuanya, kunci pintu, manjat jendela, dan kabur sampai jam 4 pagi. That's what happened. Dan ini saya ngomong bukan asal, karena anak saya kasih tahu. Dan teman-temannya bingung. Lo orang tuanya gak ada, kenapa lo di rumah? Rumahnya boleh gedung mewah, teman-temannya. Swimming poolnya aja Olympic size. Yang jaganya aja anjingnya banyak. Rumahnya boleh mewah. Tapi kalau papa mamanya berantem dan rumahnya tidak nyaman, anak saudara gak akan betah di rumah. Kalau dia tidak betah di rumah, potensi yang terbaik yang ada dalam dirinya tidak bisa bertumbuh dan keluar untuk menjadi solusi yang luar biasa bagi lingkungannya. Apakah saya bisa diterima dengan baik? Rumah saudara boleh sesek, kamarnya boleh kecil, AC-nya boleh panas, bahkan mobil gak bisa masuk karena gang kecil. Enggak masalah kalau papa mama bisa menghasilkan surga di bumi. Di situ adalah surga di bumi bagi anak-anakmu. Anak-anakmu nyaman di situ dan dia bangga jadi anak papa mamanya. Identitasnya jelas, harga dirinya jelas, kepercayaan dirinya jelas. Maka potensi yang terbaik akan keluar dan dia menjadi jawaban bagi masyarakat. Tapi kalau rumahnya gedung, besar, jalan besar, kompleks mewah, kolam renangnya hebat, bagus, pakai lift, tapi papa mamanya perang, itu bukan surga di bumi, itu neraka di bumi. Dan kalau papa mamanya tidak memberikan nama yang baik bagi rumah itu, anak-anaknya malu kalau dianggap anak-anak daripada orang-orang itu. Dan mereka gak punya percaya diri dan gambar diri yang sehat, bagaimana mereka bisa menjadi jawaban bagi masyarakat. Gereja itu rumah. Tidak semua kita punya pilihan lahir di keluarga mana. Tapi saudara diberi identitas yang baru. Karena Kristus adalah kepala keluarga. Dan kepala rumah tangga saudara anak Tuhan sekarang. Karena darah Yesus yang saudara terima melalui perjamuan. Saudara terima identitas yang baru. Ada amin? Tidak perlu lagi malu. Karena latar belakang asal usus jasmani. Itulah kekuatan komunitas. Sekarang orang mulai kenal saudara. Lo anak Gilgal ya? Lo jemaat Gilgal ya? Iya. Makanya kudu dijaga rumah ini. Reputasinya. Yang amin cuman pastors. Makanya kalau saudara keluar dari parkir, hati-hati. Karena seluruh kota, seluruh daerah di PIK lihat. Ngomong aja Tuhan-Tuhan, nyetirnya begitu. Ngomong aja Tuhan-Tuhan, baru haleluya-haleluya ngantri makan siang sedikit aja ngamuk-ngamuk. Tapi di Gilgal kayaknya enggak ada, di JPCC banyak. Halo? Rumah. Yang ketiga, saya boleh minta tim praise worship walaupun saya punya 2 lagi tapi saya hampir selesai. Yang ketiga, saudara terima sesuatu yang baik? Selain tubuh, selain rumah. Yang ketiga adalah Yesus sebut kita adalah mempelainya. Mempelai. Efesus 5:22 dan 23 sampai 27. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Menarik sekali.
Kalau Tuhan analogikan hubungan gereja dengan dia itu seperti mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Dia itu suaminya, mempelai laki-lakinya. Kita mempelai perempuannya. Nah, dia menganalogikan hubungan gereja dengan dia seperti suami istri. Bicara soal keintiman, bicara soal kedekatan, bicara soal keharmonisan. Bicara soal kedekatan. Ada sisi yang lain juga dia perkenalkan diri pada kita sebagai bapak. Betul gak saudara? Tapi kalau saudara perhatikan, semua istilah yang Tuhan perkenalkan bagi kita itu semua istilah dalam keluarga. Istilah dalam keluarga, bukan istilah dalam perusahaan. Dia gak bilang gua bos, lu karyawan. Enggak. Saya suami, mempelai pria, jemaat mempelai perempuan. Bapak, anak, gembala, karena analogi yang terakhir adalah gembala. Kita adalah dombanya, ada 4. Tubuh, rumah, mempelai, gembala. Yang terakhir 2 ini, mempelai dan gembala, bicara soal hubungan. Dia yang menjawab kebutuhan kita sebagai gembala, amin. Membawa kita ke air yang tenang, membawa kita ke rumput yang hijau, memberikan kepada kita semua kebutuhan kita. Bahkan dia berkata, aku adalah gembala yang baik, aku rela mati buat kamu. Dan dia bukan cuma rela mati sebagai gembala, dia bahkan sebagai suami pun, tanda kutip ya. Dia rela mati. Makanya Yohanes pasal 3 dia bilang, karena aku begitu cinta dunia, aku rela mati. Definisi daripada cinta adalah pengorbanan sebenarnya saudara. Cinta itu bukan perasaan. Karena gue begitu cinta, gue rela mati berkorban buat lo. Saya suka bilang sama anak-anak muda, kalau pacaran, dan saya ngajari anak perempuan saya. Kalau ada cowok yang bilang cinta, suruh dia buktikan. Karena cinta itu bukan perasaan. Gue cinta lo gara-gara, kalau gue cinta lo karena. Ya, ladies, kalau dia bilang dia cinta, saudara periksa kenapa dia cinta. Apa yang dia bikin buktikan dia cinta. Kalau cuma bunga, kemurahan. Berlian pun tergantung dia punya apa. Betul gak sih? Tapi kalau dia cuma punya sedikit dan dia kasih itu semua. Apalagi dia kasih hidup. Wow. Itu baru namanya cinta. Nah, saya ingin tutup dengan ini. Waktu Tuhan percayakan dunia sama manusia. Tuhan bilang sama Adam dan Hawa. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan bumi. Untuk manusia bisa menaklukkan bumi yang Tuhan berikan bagi manusia bukan perusahaan loh. Bahkan bukan gereja. Tapi apa? Family. Untuk Adam dan Hawa bisa mengelola bumi, Tuhan kasih dia pernikahan. Of family. Karena enggak semua harus kita menikah, bukan cuma menikah. Karena tidak baik manusia hidup seorang diri. Saya bicara soal don't you live lonely, jangan hidup sendirian. Karena orang menikah pun bisa kesepian, betul gak sih? Ada yang di sini yang menikah yang kesepian, angkat tangan tinggi. Jangan angkat tangan, itu jebakan tadi. Don't you live lonely, don't live alone. Nah kalau saudara jomblo, tapi saudara ada di dalam sebuah komunitas yang keluarga yang sehat, saudara gak sendirian. Ada amin? Dan saudara bisa bertumbuh dengan sehat. Nah, untuk dunia bisa ditaklukkan, God gave us a family. Nah, karena pernikahan dan gereja adalah dasar. Karena untuk menaklukkan bumi, supaya anak-anak yang potensinya besar bisa bertumbuh, perlu hidup dalam komunitas dan family. Tapi untuk dunia tahu dia adalah Kristus penebus, dia perlu tubuhnya yang adalah eklesia. Are you getting this? Jadi marriage and community, marriage and church adalah satu-satunya strategi dan solusi Tuhan bagi dunia ini. Kalau dunia mau ditaklukkan dan dunia mau dimenangkan. Gilgal, pernikahanmu dan komunitasmu adalah solusi surga buat lingkunganmu. There's no backup plan. Makanya iblis mau rusak pernikahanmu. Karena kalau iblis bisa rusak hubungan papa dan mama,
dia bisa merusak potensi masa depan seorang anak yang bisa menjadi solusi bagi dunia. Kalau iblis bisa rusak hubungan gereja, dia bisa rusak reputasi gereja, dia bisa rusak potensi untuk gereja memperkenalkan solusi yang surga kasih bagi dunia. Saya ingin tutup dengan ini, Gilgal. Pemimpin saudara bukan pendeta. Pemimpin gereja bukan pendeta. Kita hanya wakilnya. Dan manusia tidak sempurna. Makanya berulang kali saudara lihat ada banyak gereja yang digoncang. Makanya saudara perlu bersama-sama jaga. Karena kalau gereja digoncang, maka rencana Tuhan bisa digoncang. Are you getting this? Tapi kalau saudara menjaganya bersama-sama, maka rencana Tuhan bisa digenapi bagi muka bumi ini.